Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya adalah Indah Putri Ramayani Sabirin, dokter gigi, magister kesehatan, yang merupakan dosen yang mengajar di Departemen Oral Biologi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya mengampu mata kuliah blok 8, yaitu patologi dasar pada sistem stomatognatik. Sedangkan mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mengenai patofisiologi dari inflamasi dan penyembuhan di mukosa oral yang merupakan bagian dari blok 8 ini. Materi blok 8 adalah mengenai dasar perjalanan penyakit atau patofisiologi yang berada di rongga mulut atau oromaxillofacial. Capaian pembelajaran yang dibahas pada mata kuliah yang saya ampu adalah untuk memahami dan menjelaskan mengenai proses peradangan atau inflamasi, juga proses penyembuhan luka yang terjadi di mukosa oral. Materi yang saya sampaikan telah terintegrasi dengan penelitian yang kami lakukan di Departemen Oral Biologi Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kegiatan yang ada di blok 8 sendiri terdiri dari kuliah dan praktikum. Sedangkan sistem penilaiannya terdiri dari MCQ sebanyak 50%, OSPE atau esai yang dilaksanakan oleh lab masing-masing 20% dan harian 30%. Berikut saya tampilkan video pembelajarannya. Materi hari ini mengenai dasar patologi oral, yaitu inflamasi dan penyembuhan luka, yang merupakan bagian dari blok 8 patologi dasar pada sistem stomatognatik. Ya, ini capaian pembelajarannya. Yang pertama, memahami dan mengidentifikasi proses inflamasi di jaringan oral dan memahami proses penyembuhan luka jaringan mukosa oral. Jadi hanya jaringan lunak ya sebenarnya, karena kan proses inflamasi itu pada dasarnya itu terjadi pada jaringan yang ada pembuluh darah kapilernya ya, jadi di jaringan lunak oral. Ya, ini secara umum mengenai inflamasi. Kalau misalnya secara umumnya kita kan tahu ya, kalau inflamasi itu adalah suatu respon yang normal dari tubuh terhadap adanya jejas atau injuri. Nah, di sini bisa ada yang akut, kemudian ada yang kronis. Kalau misalnya di rongga mulut sendiri itu bisa akut, bisa kronis ya, tergantung dari lokasinya sama dari penyebabnya apa. Ini pada dasarnya inflamasi akut itu terjadi dua macam reaksi, yaitu vaskular dan seluler yang terjadi akibat adanya mediator. Ya, jadi kalau misalnya secara garis besar, kalau inflamasi itu mulai dari normal dulu kan ya, normal, kemudian di sini ada iritasi atau iritan, kemudian jejas ya, sumber jejas. Nah, kemudian nanti dia akan mengeluarkan mediator ya. Dari dalam tubuh sendiri akan keluar mediator-mediator. Nanti baru terjadi proses inflamasi. Nah, yang kita bahas sekarang yang ada di rongga mulut, terutama di jaringan lunak ya. Ya, sebenarnya pada prinsipnya sama sih. Kalau inflamasi mau di jaringan tubuh sama gigi ya, sama prinsipnya. Ada beberapa yang ada perbedaannya. Nah, ini mediator-mediatornya yang dikeluarkan pada saat tubuh kita terkena iritan atau jejas tadi, kemudian ini nanti akan menyebabkan respon inflamasi. Nah, ini bisa dilihat ya, jadi mediatornya apa, kemudian asalnya dia dari mana, bisa yang dari sel, bisa seluler, bisa yang dari jaringan, kemudian efeknya kayak gimana. Nah, ini yang tadi, jadi ada dua reaksi, reaksi vaskuler dan reaksi seluler, yang nanti ada gambaran klinis yang berupa cardinal signs ya, yang tumor, rubor, kalor, dolor, sama fungsiolesa gitu ya. Kemudian ini kalau vaskulernya pertamanya vasokonstriksi sementara dulu. Ya, ini akibat mediator-mediator tadi ya.
kemudian jadi vasodilatasi, membesar ya pembuluh darahnya, kemudian terjadi transudasi. Ya, pada saat dia vasodilatasi, kalau dari luar tubuh kelihatannya adalah hiperemi, jadi berwarna kemerahan. Lalu kemudian terjadi peningkatan permeabilitas ya, jadi si pembuluh darahnya itu permeabilitasnya meningkat ya, jadi kayak seperti berlubang gitu ya kalau misalnya istilah awamnya mah. Jadi keluar eksudatnya dan terjadi eksudasi. Nah, di mana transudasi sama eksudasi ini kalau misalnya di ekstravaskuler atau di luar tubuh itu akan terlihat edema ya. Jadi kalau tanda inflamasi mah yang tumor gitu ya. Sedangkan kalau intravaskulernya terjadi stasis, oh ini puntennya salah, harusnya terjadi stasis, di mana aliran darah yang di dalamnya karena cairannya itu udah pada keluar ya, jadi melambat. Kalau udah melambat, maka bisa terjadi reaksi seluler. Jadinya si leukositnya itu bisa ke pinggir ya, akhirnya untuk ekstravasasi keluar dari pembuluh darah menuju dia kemotasis, menuju tempat terjadinya iritan ini ya. Jadi kalau misalnya bakteri dia akan difagositosis, terus kalau misalnya ada jaringan yang rusak juga sama, dia akan mengeliminasi sama si sel-sel leukosit atau limfosit ya. Kalau misalnya itu kalau kalau inflamasinya kronis, kalau akut mungkin leukosit PMN. Ya, kemudian inflamasi akut juga bisa menjadi kronis kalau misalnya sumbernya persisten, kemudian 48 jam ya dimulainya, kemudian nanti ada terjadinya fibrosis dan aktivasi makrofag ini dari sitokin atau sel T. Jadi kenapa dia bisa jadi kronis bisa dilihat di sini ya. Tapi pada dasarnya adalah karena iritannya terus menerus dan atau bakterinya yang virulensi rendah tapi persisten. Nah, ini kalau pada rongga mulut mungkin lebih spesifik ya. Jadi pulpitis ya yang nantinya akan menyebabkan nekrosis pulpa, dan periodontitis yang nanti menyebabkan kerusakan jaringan tulang. Kalau pulpitis itu di pulpa ya, kalau periodontitis di jaringan periodontal. Kenapa sih kalau pulpitis itu khas? Nah, ini karena kita lihat secara anatomis kan gigi itu ada dinding dentinnya ya, sehingga nanti keluarnya si respon inflamasinya akan berbeda dengan jaringan tubuh lain ya. Yang ini dikelilingi oleh dentin sehingga menimbulkan tekanan saat terjadi radang. Jadi ada tekanan intrapulpa yang menyebabkan kalau di pasien itu sakit ya, sakit berdenyut, kemudian sakit spontan ya gitu. Kemudian tidak ada sirkulasi kollateral, hanya foramen apikal. Jadi di sini ya sirkulasi hanya di sini saja si aliran darahnya itu bisa keluar masuk, sehingga kalau ada banyak mediator dia nggak bisa keluar ya karena sempit. Sedangkan tadi udah terjadi proses udem ya di sini, jadi tertahan yang akhirnya dapat menyebabkan nekrosis. Kemudian juga pemberian obat secara direct tidak dapat terlaksana tanpa membuat jaringan menjadi nekrosis. Artinya kalau misalnya dia mau diobati, si inflamasinya beda kalau inflamasi yang di tubuh, misalnya dikasih apa ya, salep misalnya mungkin, atau antiinflamasi yang topikal dia bisa turun. Kalau misalnya ini nggak bisa ya, jadi harus dibuka dulu kafum pulpanya. Artinya dia kan kalau udah kebuka kafumnya ya pasti nekrosis ya. Jadinya akhirnya menjadi nekrosis, walaupun mungkin klinisnya pasiennya bisa aja nggak sakit atau nggak ada keluhan lagi, tapi ya giginya mah udah nekrosis ya, walaupun udah dilakukan perawatan saluran akar. Kemudian nyeri atau peningkatan sensitivitas satu-satunya tanda, karena walaupun tadi ada rumor tumor, kalor, dolor, sama fungsi olesa, tapi yang bisa kelihatannya hanya yang subjektif, yaitu nyeri dari pasiennya. Tuh, terus ini pulpitis reversible ya. Kalau pulpitis reversible ini inflamasi akut ringan, dia bisa kembali lagi karena kejadian
inflamasinya itu hanya terlokalisir dan biasanya tidak disertai masuknya bakteri ke dalam tubulus dentin. Sedangkan yang pulpitis, yang satu lagi pulpitis irreversible, ini yang beratnya, yang seperti tadi. Jadi tanda-tanda inflamasi yang adanya di pulpa itu nanti kelihatan kalau misalnya terjadi pulpitis irreversible. Jadi seperti tadi ya, karena ada tekanan intrapulpa sehingga nanti ada nyeri yang parah pada pasiennya, kemudian sakit berdenyut ya, kemudian akhirnya dapat menyebabkan nekrosis. Dan ini berhubungan dengan serabut saraf C. Kalau misalnya yang reversible itu biasanya yang serabut A ya. Nah, kemudian ada juga pulpitis kronis. Ini disebabkan penyebab gejas jangka panjang terus-menerus yang ringan, proses akut yang kadarnya rendah. Biasanya kalau pulpitis kronis itu misalnya ini pulpitis ya, si pulpanya itu udah rada gitu ya. Nah, kemudian dia ada tekanan intrapulpa bisa nembus ke atap kamar pulpanya, bisa nembus sehingga tekanan intrapulpanya menurun ya. Karena tekanan intrapulpanya menurun, mediatornya istilahnya bisa lari ke sini ya. Jadi akhirnya dia jadi asimptomatik tapi nggak jadi nekrosis, tapi akhirnya dia menjadi pulpitis kronis. Nah, ini gambaran histopatologis, ini mungkin udah pernah saya perlihatkan ya, tapi pada dasarnya mah inflamasi yang ada di pulpa itu gambaran histopatologisnya ini hampir sama dengan di jaringan tubuh lain, di mana dia ada inflamasi, ada vasodilatasi, kemudian ada infiltrasi sel inflamasi, kemudian di sini udem ya. Nah, ini kelihatannya jaringan kapilernya dia membesar ya. Pokoknya gambaran dari inflamasi di jaringan tubuh. Sedangkan kalau kronis di sini lebih memperlihatkan adanya penyembuhan ya atau fibrosis di sini jaringan ikat yang ada pada pulpa. Nah, tapi juga ini ya gambaran pulpitis kronis hiperplastika, tapi juga bisa terjadi pada granuloma ya. Pada dasarnya prinsipnya sama. Kalau granuloma abses dulu ya, kemudian nanti di sini jaringannya menyembuh, ada terjadi penyembuhan, dan di sini akan ada jaringan granulasi pada periapikalnya. Ini contoh gambaran histopatologis dari abses periapikal. Kalau abses periapikal ini disebabkan oleh bakteri anaerob dan merupakan inflamasi supuratif. Jadi di sini ini dentin ya, di sini ada jaringan yang udah ada bakteri anaerob dan inflamasi supuratifnya. Jadi ini mungkin hampir sama, tetapi bedanya di sini ada invasi dari bakteri yang anaerob. Nah, kemudian inflamasi jaringan periodontal. Kalau misalnya inflamasi jaringan pulpa itu karena ada dinding dentin, sedangkan kalau inflamasi jaringan periodontal bedanya karena dia ada jaringan ikat, jaringan tulang yang nempel atau mendekat dengan dunia luar ya kalau saya bilang. Jadi kalau di tulang di tubuh itu kan biasanya ada kulit ya, sedangkan kalau misalnya di jaringan periodontal itu bisa langsung berkontak dengan saliva dan bagian rongga mulut di luar. Makanya dia ada perbedaan dengan di jaringan tubuh lain, jadi lebih rentan disebabkan ini bisa mudah lewat kalau di jaringan periodontal. Jadi di sini juga ada dua macam. Yang pertama yang terjadi di gingiva. Kalau di gingiva mah sama seperti jaringan lunak di tubuh ya. Kalau misalnya di gingiva kan nggak ada dinding dentinnya ya. Jadi misalkan iritannya masuk, terjadi proses inflamasi, kemudian ya mediatornya bisa terbasuh gitu ya. Kemudian bisa sembuh lagi tanpa terjadi nekrosis. Ya. Kalau misalnya penyebabnya misalkan karena plak ya, kalau plaknya dihilangin, kalkulusnya dihilangkan juga bisa sembuh. Sedangkan untuk advance-nya ini bisa masuk ke tulang, artinya di sini mediatornya akan
menyebabkan makrofag yang ada di jaringan periodontalnya dia berubah menjadi osteoklas dan terjadi resorpsi tulang. Jadi ini terjadi dua macam inflamasinya, yang di jaringan lunak sama yang di jaringan keras. Nah, kemudian kalau yang di sini ini lebih ke arah karena bakterinya ya. Kalau bakteri nanti antigen bakterinya akan mencetuskan enzim MMP yang akan menyebabkan kerusakan jaringan lunak. Ya, tapi pada intinya karena struktur anatomi dari gigi sama jaringan periodontal itu berbeda, jadi respon inflamasinya agak sedikit berbeda dari jaringan tubuh lain, padahal mah sama ya, jadi serupa tapi tak sama gitu. Itu coba dicek lagi ya, dilihat lagi. Nah, yang kedua adalah penyembuhan luka jaringan mukosa oral. Nah, kalau di sini kita tekankan bahwa penyembuhan jaringan mukosa oral itu ada persamaannya dengan kulit. Ya, perbedaannya mungkin secara histologis, kalau kulit itu ada lapisan epidermisnya, sedangkan kalau misalnya mukosa itu lapisannya lebih ke arah mukosaid, jadi lebih tipis permukaannya. Kemudian adanya growth factor dan mediator yang berbeda. Apalagi kalau di rongga mulut kan ada saliva dan jaringan, ada cairan sulfus ya, itu yang juga membedakannya. Tetapi pada prinsipnya dia lebih cepat dibandingkan di kulit. Kemudian di sini juga ada 3 fase utama pada penyembuhan luka, pada dasarnya sama, yaitu fase inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Ya. Jadi fase inflamasi dimulai pada hari ke-0 sampai 5, di sini terjadi hemostasis. Kemudian pengeluaran sel-sel inflamasi akut. Terutama ini neutrofil, makrofag, dan granulosit. Kemudian lanjut ke fase proliferasi. Di sini ada angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru, kemudian pembentukan jaringan granulasi di jaringan ikatnya, dan epitelisasi akan dimulai pada fase ini. Ini mulainya hari ke-3 sampai 21. Jadi ini berbarengan ya, overlap sebenarnya. Lalu kemudian yang terakhir adalah fase remodeling. Remodeling jaringan, kemudian di posisi kolagen yang ada di jaringan ikat. Lalu kemudian kalau besar ini bisa terjadi kontraksi luka ya. Contohnya mungkin kalau pada ras ya, atau stomatitis aftos yang mayor ya, di situ kan luas, kemudian bisa terjadi jaringan parut. Tapi kalau misalnya lukanya kecil, kemungkinan tidak pasti terjadi kontraksi luka. Jadi tergantung dari luas lukanya sama bentuk lukanya. Nah, ini jadi faktor yang berpengaruh, misalnya lokal dan sistemik. Apakah ada lokal tadi ya, yang luas lukanya, atau misalkan tidak diobati ya, itu faktor yang berpengaruh. Kalau sistemik misalnya ada penyakit sistemik. Kemudian penanganan yang baik atau tidak ini mempengaruhi dari penyembuhan luka, apakah dia bisa cepat atau malah melambat. Nah, ini adalah skemanya ya. Inflamasi ini kalau yang luka sayap, ini kalau yang luka luas ya, dimana tadi pada fase remodeling ada kontraksi luka kalau ada luka yang luas. Nah, di sini yang berperan itu mediator yang mensekresikan kolagen baru kalau pada fase proliferasi. Sedangkan kalau misalnya remodeling ini menyempurnakan jaringan ikat menjadi teratur, nanti terakhir dia akan hampir sama dengan jaringan yang sehat, walaupun katanya sih tidak bisa 100% ya kalau dilihat dari textbook deh. Tetapi setidaknya dia udah bisa fungsional ya, jadi bisa berfungsi. Ya, ini referensinya. Ya, kalau kita lihat di sini di FKG Unjani itu udah dilaksanakan penelitian mengenai inflamasi dan penyembuhan luka ya, di antara ini yang dari bagian oral biologi saya bersama Dr. Ais ya melakukan penelitian. Kemudian juga ada yang sama Dr. Rara ya juga, yang sama-sama dari bagian oral biologi, tapi mungkin belum di-publish, nanti mudah-mudahan cepatnya ya. Jadi kalau bisa referensi silakan bisa dilihat di sini.
terima kasih ya.